Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pagi hari ini. Saya percaya semangat yang baru menanti hidup kita di tengah-tengah ketika kita harus mengalami banyak hal, tapi percayalah Tuhan masih menyertai kita. Amin. Untuk itu mari kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Saya percaya pagi hari ini jamahannya atas hidup Anda dan saya. Tuhan setia, sungguh-sungguh ingin menguatkan hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita nyanyikan satu lagu ini dengan mengingat kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin. Ku mau nyanyi tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan takhta-Mu, penuh Roh Suci mengalir bersama-Mu. Betapa indahnya bersama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu, menghiburkan diriku. Oh, kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi dengan-Mu selamanya. Mari katakan, ku mau nyanyi tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan takhta-Mu, penuh Roh Suci mengalir bersama-Mu. Betapa indahnya bersama-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu, menghiburkan diriku. Oh, kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi dengan-Mu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu,
menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya. Sekali lagi, katakan dengan hatimu yang rindu dengan Tuhan. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lenganmu, menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya. Katakan tak berpisah lagi. Tak berpisah lagi. Denganmu selamanya. Ku tak mau berpisah lagi. Tak berpisah lagi. Denganmu selamanya. Sungguh kami mau Tuhan bersama denganmu, menikmati hadirat-Mu di hidup kami, tidak mau berpisah lagi denganmu. Mari katakan jemaat, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari katakan sekali lagi, haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang, amin, kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Mari kita sembah, mari kita agungkan Tuhan. Bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah? Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Oh, hirala matakan dararamododo. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Hati kami penuh dengan syukur melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh sempurna, sangat sempurna. Layaklah Kau disembah, kirana mata kendaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirana mata kendaramu tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan sungguh ajaib bagi kami. Haleluya, oh haleluya. Mari umat Tuhan lihat kebaikan Tuhan. Lihat Dia Allah yang baik di hidupmu. Tak pernah ditinggalkan, sedetik pun Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia bersamamu. Oh, jangan takut, jangan gentar hatimu menghadapi apapun, sebab yang menyertaimu Allah yang dahsyat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Dia yang mengangkat hidupmu, Dia yang mengangkatmu, memberi kekuatan yang baru. Takkan pernah dibiarkan engkau tergeletak, sebab tangan Tuhan kan menopangmu sampai selamanya. Tetaplah bersyukur dan bersukacita, bergembiralah dalam Tuhan. Ada janji Tuhan yang pasti tergenapi. Dia Allah yang suka menolongmu, Dia suka memulihkanmu. Karena itu hai umat Tuhan, jangan takut, jangan kecut hatimu, sebab yang menyertaimu Allah yang setia. Dia takkan pernah tinggalkan dirimu. Oh, 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 oh. Boleh gak semua angkat tanganmu? Mari angkat tanganmu. Haleluya. Hanya Kau yang telah merebut hatiku. Yes Lord. Memeluk dengan lenganmu, menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah
lagi. Denganmu selamanya. Boleh gak jemaat katakan dari hatimu yang mengasihi Tuhan, katakan ini. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lenganmu, menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Mari katakan ini. Denganmu selamanya. Kami tak mau berpisah lagi denganmu. Tak berpisah lagi. Denganmu selamanya. Haleluya. Tak berpisah lagi, tak mau berpisah lagi denganmu selamanya. Tuhan, kami ingin terus dekat denganmu. Kadang kami seperti hewan yang dungu yang tidak mengerti jalan-jalan hidup kami. Tapi ini keputusan kami ya Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau pegang tangan Tuhan di hidup kami. Dan tidak akan pernah kami lepaskan. Tidak akan pernah kami lepaskan. Kami mau dekat dengan-Mu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Oh thank you ya Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Thank you Lord. Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Kami boleh kehilangan apapun di hidup kami. Asal satu, kami gak mau kehilangan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan apapun yang menekan hidup kami. Satu yang kami mau, kami tidak mau kehilangan Tuhan. Kami mau ada di sana bersama dengan-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu pagi ini. Sekali lagi Engkau menguatkan kami, sekali lagi hadirat-Mu menjamah kami. Kau tidak pernah bosan hadir di hidup kami. Memberikan penghiburan, kekuatan yang baru. Karena itu sampai kami tidak pernah menemukan alasan untuk takut menghadapi apapun. Sampai kami tidak pernah menemukan alasan untuk khawatir dengan hidup kami. Sebab kami tahu Engkau Allah menyertai hidup kami. Thank you Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami pagi ini. Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Supaya Engkau yang menuntun kami. Ada dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Bentar ya. Wow, saya merasa hadirat Allah yang luar biasa. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah bosan untuk melawat kita. Amin. Tiap kali kita datang dengan kehausan. Tiap kali kita merasakan hadiratnya di hidup kita. Saya tahu Tuhan itu menunjukkan kesetiaannya. Maka tadi saya berdoa. Tidak ada, sampai kita tidak pernah menemukan sebuah alasan untuk takut menghadapi hidup ini. Amin. Karena itu dengan sengaja bawa hati dan hidupmu kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Karena disitulah kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya jangan lupa kalau saudara hari-hari ini
Di dalam permohonan doa, lagi dalam pergumulan doa, Anda bisa masukkan permohonan Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir daripada acara Kurenungkan Firman-Mu ini saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya, kita semua percaya hujan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-27 ya. Amsal 27 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-27. Oke, mari kita akan baca. Amsal 27 ayat 15 sampai dengan 27. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin dan tangan kanannya menggenggaminya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dan siapa yang menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda ya untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Nah, saudara, dari beberapa ayat yang kita baca pagi ini, mari kita merenungkan satu topik yang menurut saya ini penting buat hidup kita. Ya, karena fokus Tuhan dalam hidup kita itu adalah buah. Makanya saudara, setiap kita ini kadang diizinkan untuk ada dalam persoalan. Supaya apa? Buah itu nampak buat hidup kita. Ya, buah pertobatan salah satunya adalah perubahan karakter kita. Selain hidup kita juga menjadi berkat dan bersaksi bagi Kristus untuk orang lain. Karena itu pagi hari ini saya berikan topik daripada perenungan kita adalah proses kehidupan yang mendewasakan. Ya, diambil dari ayat yang ke-17 dikatakan begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang hidup kita itu diizinkan mengalami sebuah proses. Ya, proses itu bisa lihat persoalan yang kita hadapi dengan pekerjaan kita, ya, atau juga dengan orang. Yang namanya orang itu kadang Tuhan pakai untuk supaya kita ini mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan. Karena itu 3 hal yang kita renungkan pagi hari ini. Apa? Yang pertama adalah ketika kita ini mengalami proses kehidupan yang mendewasakan. Yang pertama dikatakan Tuhan pakai orang lain dalam prosesnya. Dalam proses kita. Ya, Tuhan tuh pakai orang lain dalam proses kita. Kenapa saya katakan Tuhan tuh pakai orang lain? Saudara, menyalibkan kedagingan kita itu adalah keputusan kita tiap hari. Amin. Menyalibkan diri kita itu tidak sempurna kalau tidak ada orang lain. Kenapa, saudara? Saudara bisa menyalibkan dirimu. Anda bisa menahan hawa nafsumu dari makanan, dari perbuatan dosa dan lain sebagainya. Itu seperti kalau disalib itu seperti Anda seperti memaku kakimu sendiri bisa pakai tangan Anda. Tangan kirimu bisa dipaku pakai tangan kanan. Tetapi siapa yang paku tangan kanan? Pakai kepala juga nggak keburu, saudara. Terlalu jauh. Nah, yang setelah tangan kirimu disalib, tangan kanan ini Anda butuh orang lain untuk membantu Anda menyalibkan tangan kanan Anda. Ini kalau kita bicara soal salib ya. Anda butuh orang lain, makanya itu jangan heran kadang-kadang Tuhan itu pakai orang lain untuk kita itu mengalami sebuah proses. Baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Saudara, Tuhan izinkan terjadi demi satu ini supaya karakter Kristus itu hidup dalam hidupmu.
Dan kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang terdekat. Makanya saya hari ini tahu bahwa siapa orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan supaya membentuk Yudi Kusmanto ini bukan hanya bisa khotbah aja, tapi saya menghidupi khotbah saya. Siapa? Ya jelas istri saya yang pertama. Istri saya adalah seorang yang diurapi Tuhan untuk meletakkan Kristus dalam kehidupan saya. Makanya ketika saya tahu mengerti bahwa ini, saya menjadikan istri saya bukan musuh saya. Berapa banyak orang gagal meletakkan ini. Ya, terjadi sebuah konflik dengan istri, semakin lama semakin benci. Oh salah saudara. Justru ketika Anda diizinkan konflik terjadi, ya justru saudara harus semakin mengasihi pasanganmu, istrimu atau suamimu. Kenapa? Karena justru gara-gara orang ini Anda semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Makanya dalam pernikahan kadang saya mengkhotbahkan ini. Ya, suatu saat ada pasang suami istri datang kepada saya dalam konflik yang cukup berat. Lalu di ujung dari konflik itu mereka ini mau bercerai. Saya mencoba untuk menasehati mereka dengan semua hal yang saya tahu tentang firman Tuhan, tentang keluarga. Saya beritahu mereka. Tapi itu pun tidak bisa menahan keinginan mereka untuk bercerai. Sampai di akhir daripada konseling itu, pertanyaan terakhir saya adalah begini. Dulu waktu menikah itu tujuannya apa sih? Kok hari ini ya setelah sekian tahun menikah tiba-tiba mau bercerai? Tujuannya apa? Mereka bilang begini, ya kita ini kepingin bahagia Pak. Kita ini menikah ya pingin bahagia. Tapi sekarang sudah gak bisa bahagia lagi. Ya ngapain diterusin? Saya bilang justru itu yang salah. Tujuan menikah itu bukan bahagia. Bahagia itu adalah bonus atau berkat dari Tuhan ketika tujuan yang asli itu tercapai. Jadi tujuan kita itu bukan bahagia. Bahagia itu adalah bagian dari berkat Tuhan ketika tujuan yang asli itu tercapai. Nah tujuannya apa? Tujuannya ini loh saudara. Kata Alkitab itu. Tuhan itu menciptakan, di Kejadian pasal 1 ayat 27 nanti dibaca sendiri ya. Ya, Tuhan itu menciptakan kita itu menurut gambarnya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Oh ternyata saudara dan saya ini diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Saya diciptakan menurut gambar Tuhan sebagai seorang pria. Istri saya diciptakan Tuhan menurut gambar Tuhan, yaitu sebagai seorang perempuan. Kita saya ngomong ini bukan rencana Allah di dalam manusia. Kalau rencana Allah di dalam manusia itu sangat sempurna. Tetapi secara genre, secara jenis kelamin, saudara, kita ini ciptaan Tuhan separuh. Ya, saya sebagai seorang pria menurut gambar Allah dan istri saya adalah seorang wanita menurut gambar Allah. Nah, kapan gambar Allah itu sempurna? Ketika terjadi sebuah pernikahan, ada sebuah komitmen antara pria dan wanita. Kata Alkitab, mereka menjadi satu, bukan lagi dua. Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah tempat yang paling tepat supaya gambar Allah itu sempurna. Betul? Supaya gambar Allah itu sempurna dalam pernikahan. Kalau Anda belum pernah ke surga, ya, kita itu sebenarnya bisa melihat surga itu di mana? Di keluarga. Ketika pria dan wanita dijadikan satu, lalu mereka mengerti tujuan dipersatukan supaya gambar Allah sempurna, maka disinilah tujuan pernikahan dibangun. Apa? Supaya pria semakin menjadi prianya Tuhan, yang wanita juga semakin seperti wanitanya Tuhan. Nah itu tujuan menikah. Makanya jangan heran ketika Tuhan persatukan itu ya dibangun dengan satu peristiwa yang namanya konflik. Ya kalau saya tanya Anda, suami istri berapa tahun menikah? Ya. Lalu kalau saya tanya selama sekian tahun menikah berapa kali konflik? Pasti jawabannya lupa. Kenapa? Saking banyaknya. Betul? Sering kali. Tapi ada kabar gembira, bukan hanya Anda, pendeta juga bisa konflik dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Tetapi sekarang yang dibangun adalah ini, bagaimana kita tahu bahwa ketika pernikahan kita ini dibangun dengan satu tujuan. Ketika aku menikah dengan istriku ini supaya gambar Allah itu sempurna. Ketika aku menikah dengan suamiku ini, maka gambar Allah sempurna sebagai seorang wanita dalam hidupku. Makanya ketika konflik terjadi, itu adalah sebuah kesempatan untuk Anda disempurnakan. Jadi kalau
waktunya konflik, oh itu waktunya kita ini disempurnakan. Karena itu kata Alkitab, saling mendahuluilah memberi hormat. Saling mendahului ini berlomba dulu-duluan minta maaf, dulu-duluan untuk rendah hati, dulu-duluan untuk mengalah, sabar. Nah disitulah karakter Kristus dibangun. Seharusnya orang semakin menikah, orang menikah itu semakin dewasa hidupnya. Semakin dia sejauh lama dia menikah, semakin dewasa, itu harus hukumnya seperti itu. Tapi para banyak orang tidak mengerti. Makanya konflik dalam rumah tangga justru membawa mereka di ujung, yaitu perceraian. Oh, saya berdoa supaya tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Anda mengerti rahasia ini. Konflik terjadi karena Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Dan Tuhan pakai orang lain untuk mendewasakan hidup kita. Apalagi dalam situasi pandemi yang seperti ini. Saudara, dibutuhkan sebuah kesepakatan antara suami istri. Di dalam mungkin hari ini ada banyak gangguan di dalam pekerjaan Anda, dalam situasi Anda, justru disinilah dibutuhkan yang namanya sepakat. Saya yang lalu pernah sampaikan bahwa sepakat adalah jembatan untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan di hidup kita. Amin. Kalau 2, 3 atau 2 orang sepakat, kata Alkitab, mereka minta apapun, Tuhan tuh mendengar doanya. Ada kuasa di balik kesepakatan. Suami istri sepakatlah. Ya, Anda boleh tidak sepakat di dalam dosa, itu aja. Kalau suami yang berbuat dosa, istri jangan mau sepakat, harus berani menegur. Demikian kebalikannya. Ya, kalau suami melihat istrinya di dalam dosa, berani menegur, jangan mau sepakat. Hanya itu aja Anda boleh tidak sepakat. Tapi yang lainnya belajarlah untuk sepakat. Saling mendahului, memberi hormat. Tuhan tuh pakai pasanganmu hari ini untuk membentuk Anda supaya Anda dewasa. Amin. Supaya Kristus ada dalam hidup kita. Nah, ketika tujuan menikah ini kita mengerti, maka saya percaya secara otomatis bahagia itu akan datang dalam rumah tangga Anda. Yang namanya sukacita di dalam berkeluarga itu akan ada dalam hidupmu. Karena apa? Masing-masing mengerti tujuan menikah supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Makanya itu saudara, proses kehidupan yang mendewasakan ini salah satunya. Poin 1 adalah Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai orang lain dalam proses kita. Amin. Ketika Anda diproses, bersukacitalah. Karena disitulah Anda akan melihat bagaimana Tuhan pasti memberkati hidupmu. Amin. Itu poin 1. Poin yang 2 adalah ini, ayat 19. Ayat 19 saudara dikatakan begini. Ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Yang kedua adalah apa? Proses daripada proses kehidupan yang mendewasakan adalah ini. Hati akan menunjukkan siapa kita. Jadi proses yang Tuhan izinkan itu selalu menyentuh hati kita. Kenapa hati? Karena kata Alkitab, hati kita inilah sumber kehidupan kita. Ya, makanya Alkitab memberitakan kita untuk menjaga hati. Karena dari situlah mengalir kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan. Sebenarnya dari situlah memancar apa? Kehidupan kita. Hati kita itu menentukan. Berapa banyak orang bahkan tidak bisa melihat potensi dalam hidupnya ketika hatinya remuk, ketika hatinya ini disakiti. Orang menyia-nyiakan hidupnya karena apa? Hatinya tidak beres. Makanya itu saudara, apa yang tampak luar ini kadang-kadang penuh dengan tipuan, kepura-puraan. Tetapi hatimu tidak pernah bisa ditipu. Karena itu Alkitab perintahkan langsung jaga hatimu. Di Alkitab itu ada seorang tokoh yang menurut saya luar biasa. Anda mungkin belum, atau ini gak terlalu familiar, tidak atau jarang disebutkan. Ya, satu tokoh di Alkitab namanya Ahitofel. Ahitofel itu adalah seorang penasehat dari Raja Daud. Seorang yang luar biasa, ya, seorang yang dikatakan coba baca Alkitab dulu ya. Ya, di 2 Samuel pasal 16 ayat 23. Coba baca ya. 2 Samuel pasal 16 ayat 23 dikatakan begini. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Oh, jadi nasihat Ahitofel ini bahkan disamakan dengan petunjuk Tuhan. Menurut saudara orang ini luar biasa gak? Oh, ini orang luar biasa.
Tiap kali Daud mengalami sebuah persoalan, dia dua pribadi. Dia datang kepada Tuhan, lalu dia datang kepada penasehatnya, yaitu Ahitofel. Dan kata Alkitab, nasihatnya ini seperti nasihat Tuhan. Sama dengan nasihat Tuhan. Orang ini luar biasa. Potensi hidupnya luar biasa dan dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tapi saudara, akhir hidup daripada Ahitofel ini sangat tragis. Kenapa? Ya karena Ahitofel gagal menjaga hatinya. Ketika dalam sebuah proses Ahitofel ini gagal menjaga hatinya. Nah, Ahitofel ini siapa? Ya, kalau dalam cerita di Alkitab ini dikisahkan bahwa Ahitofel ini adalah kakek daripada Batseba. Anda tahu Batseba? Batseba itu adalah istri dari Daud atau sebelumnya istri dari Uria yang jatuh dalam dosa perzinahan bersama dengan Daud. Ya, satu hari saudara ketika Daud jatuh dalam dosa itu, ya tentunya Batseba jatuh ini bukan karena Batseba itu bukan wanita yang nakal yang suka menggoda pria, bukan. Batseba itu istri yang baik, tetapi karena dia berhadapan dengan seorang raja, dia susah untuk menolaknya. Akhirnya menurut saya ini lebih ke arah bukan suka sama suka, lebih ke arah sebuah pemaksaan karena Daud jatuh di dalam keinginan dosanya. Akhirnya mereka melakukan kesalahan dan itu aib bagi Batseba. Bagi seorang wanita yang baik, yang normal, oh ini aib sekali. Di tengah-tengah situasi itu mungkin Batseba lagi bingung nih. Ini mesti cerita sama siapa, aku sudah gak punya ini orang yang paling tinggi di negaranya. Tapi dia ingat satu orang yang bisa menasihati Daud adalah Ahitofel, kakeknya. Akhirnya pergilah Batseba ke Ahitofel lalu menceritakan semua hal yang dialaminya. Nah saudara, waktu diceritakan begitu saya tahu juga Ahitofel ini kakek mendengar cucunya diperlakukan itu pasti marah. Pasti marah. Sampai sini ini masih normal. Ya, saya pun kalau mendengar anak atau cucu saya diperlakukan begitu, ya saya pasti marah. Betul. Ya, dalam kondisi begini Ahitofel masih dalam koridor normal. Dia marah, dia gak suka dengan Daud karena perbuatannya. Nah, kesalahan Ahitofel adalah di sini. Dia gagal menjaga hatinya ketika Daud ditegur oleh Tuhan, lalu Daudnya bertobat. Ya, Daud bertobat di Mazmur 51 itu pertobatan Daud. Lalu Daud mengaku dosanya. Dia meminta ampun. Ya, di hadapan semua pegawainya. Daud minta ampun. Bahkan saya percaya hari itu dia juga datang kepada Ahitofel untuk minta maaf. Minta maaf Daud itu bukan hanya sekedar minta maaf loh. Daud itu mengaku. Bukan hanya mengaku dosa. Tapi Daud bertanggung jawab. Yaitu apa? Memperistri Batseba. Karena Uria juga mati. Suami dari Batseba telah dibunuh. Daud telah menunjukkan etikat baiknya. Dia minta maaf. Mempermalukan dirinya di depan semua pegawainya. Ini seorang raja loh. Seorang raja itu gak perlu minta maaf pada waktu itu. Dia bisa buat apapun tanpa ada hukum yang mengatur. Tapi Daud memilih untuk rendah hati. Dia memilih untuk minta maaf. Mengaku confess, mengaku dosanya. Lalu bukan hanya itu, dia memperistri Batseba. Memperistri Batseba itu berarti Daud itu bukan hanya menutup aibnya Batseba, tapi mengangkat derajatnya Batseba. Dari istri panglima menjadi istri raja, permaisuri. Wow, itu lonjakannya tinggi banget. Jadi Daud telah melakukan tanggung jawabnya dari sebuah kesalahan. Setiap kita ini pernah buat salah. Saudara dan saya juga pernah buat salah. Ya. Dan ketika kita menyadari kesalahan kita memilih untuk rendah hati, minta ampun. Saya percaya Tuhan juga mengampuni. Amin. Daud telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi bagi Ahitofel tidak. Ahitofel masih menyimpan kemarahan. Dia tidak bisa mengampuni. Nah, disinilah kesalahan daripada Ahitofel. Ahitofel gagal mengampuni Daud. Makanya dalam sebuah ayat, coba kita lihat ya. 2 Samuel pasal 17 ayat 1 dan 2. Coba kita baca ya. 2 Samuel pasal 17 ayat 1 dan 2. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom. Akhirnya ketika itu Absalom memberontak dan Ahitofel tidak lagi berpihak kepada Daud tapi kepada Absalom. Ya, izinkanlah aku memilih 12.000 orang
maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat apa? Menewaskan raja sendiri. Oh, rupanya permintaan maaf daripada Daud tidak pernah mengubah kepahitan atau kemarahan hati Ahitofel. Disinilah kesalahan Ahitofel. Dia gagal melepaskan pengampunan. Dia tetap membenci, bahkan berikhtiar, bahkan ingin memutuskan, ingin membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Wow, saudara. Orang yang gagal menjaga hatinya. Padahal tadi saya bilang nasihatnya ini luar biasa. Orang ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi gara-gara dia gagal menjaga hatinya. Coba lihat di ujung akhir pada kehidupan Ahitofel. Kalau dia gagal menjaga hatinya, di area itulah dia dijatuhkan oleh setan. Ketika dia gagal menjaga sikap hatinya, di area itu juga ya dia dijatuhkan. Ahitofel itu jatuh dari satu ini, perasaan iri karena hatinya memang gak beres. Ya pada suatu saat Absalom ini lagi mau mengambil keputusan, dia bertanya kepada Ahitofel. Dan Ahitofel itu memberikan sebuah solusi atau nasihat. Nah di tengah-tengah seperti itu Absalom ini nggak puas. Lalu dia panggil seorang penasihat yang masih muda yang namanya Husai. Ya kalau nanti Anda baca ya di 2 Samuel pasal 17 itu Husai. Lalu dia minta pendapatnya Husai. Ya pendapatnya Husai. Lalu Absalom justru memilih nasihatnya Husai. Nasihatnya Ahitofel tidak digubris, tidak didengar. Absalom lebih tertarik menjalankan nasihat daripada Husai. Nah ketika Ahitofel tahu bahwa nasihatnya tidak lagi didengar, maka ini yang terjadi. Coba buka ya 2 Samuel pasal 17 ayat 23. Katakan begini, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Wow, tragis. Padahal dia punya potensi yang luar biasa. Dipakai nasihat itu seperti nasihat Tuhan. Luar biasa. Tetapi karena dia gagal menjaga hatinya, Ahitofel mati, bunuh diri, gantung diri. Sangat tragis saudara. Karena itu jaga hatimu. Iblis itu berusaha untuk memanahkan panah beracun di hati kita. Hati kita ini pusat kehidupan kita. Jangan sampai ada orang yang merasa ditinggal hari ini. Ada diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Atau bahkan Anda mulai merasa Tuhan tidak mendengar doamu. Jangan sampai izinkan perasaan itu ada di hatimu. Anda sedang tertipu oleh setan. Jaga hatimu. Dimana ketika hatimu ini kau jaga dengan baik, Anda bisa menemukan kehidupanmu. Jangan satu orang pun yang merasa dirinya ditinggal. Tidak boleh memiliki roh yang namanya roh yatim piatu. Tahu roh yatim piatu itu artinya merasa ditinggal. Bukan yatim piatu secara manusia, ditinggal ayah ibu, bukan begitu. Tapi spiritnya, di mana orang ini mengasihani diri sendiri, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak didengar, merasa tidak dibela. Orang ini terus fokusnya kepada diri sendiri. Akhirnya hatinya itu rapuh, hatinya itu mudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, pikirannya jadi pikiran yang sembrono. Dia gampang untuk kepahitan, bahkan bunuh diri seperti Ahitofel. Karena itu jaga hatimu. Dan Tuhan itu tertarik dengan hati kita. Makanya jangan heran semua persoalan yang kita alami dipukulkan kemana? Ke hati kita. Supaya hatimu itu kuat. Amin. Karena itu jagalah kasihmu kepada Tuhan. Makanya pagi hari ini lagu tadi, hanya Kau ya Tuhan. Sudah sekalipun semua bisa diambil dari hidupku. Tapi asal satu, Yesus masih ada dalam hatiku. Maka itu adalah alasan paling mendasar untuk aku tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Wow, yang ketiga adalah ayat 23 dan 24 coba. Ya, 23 24. Dikatakan begini, "Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah
kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Apakah mahkota tetap turun-temurun? Mahkotanya apa? Jelas warisan. Jadi poin yang ketiga adalah kenapa kita ini diizinkan Tuhan mengalami sebuah proses untuk mendewasakan. Supaya kita ini bisa meninggalkan warisan yang baik. Jadi poin yang ketiga adalah meninggalkan warisan yang baik turun-temurun kepada anak-anak kita. Tahu gak saudara, sikap Anda, keputusan Anda hari ini dilihat oleh anak-anakmu. Kehidupan saya, keputusan saya di tengah-tengah persoalan yang saya alami. Mungkin orang lain tidak bisa melihat saya untuk waktu yang lama. Tapi anak-anak saya melihat. Saya hidup serumah dengan anak saya. Anak saya bisa melihat bagaimana respon papanya ketika mengalami persoalan. Baik itu persoalan secara ekonomi maupun secara hubungan dengan orang lain. Anak-anak saya itu melihat bagaimana keputusan papanya. Bagaimana respon dan tindakan hati papanya ketika mengalami banyak tekanan seperti itu. Saya memilih tiap kali saya mengalami sebuah persoalan, saya memilih hidup saya harus menjadi jawaban yang baik buat anak-anak saya. Makanya itu Alkitab berkata, perhatikanlah kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu karena harta benda ini tidaklah abadi, sekalipun tetap harus dipersiapkan buat warisan buat anak-anak kita. Jangan malas, jangan punya alasan yang lain, ya. Tetap disiapkan, tetapi dikatakan ini karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Apa yang dimaksud dengan mahkota? Warisan yang baik, karakter yang baik. Karakter kita dilihat oleh anak-anak kita. Keputusan kita dilihat oleh anak-anak kita. Iman kita juga. Di tengah-tengah Anda mengalami masalah, Anda tetap beriman, Anda tetap percaya. Oh, itu adalah pelajaran yang paling baik buat anak-anak kita. Karena hidup Anda dilihat mereka. Karena itu saudara, bagi kita orang tua wajib untuk menurunkan mahkota kehidupan itu. Apa itu? Teladan iman, teladan karakter yang baik. Makanya Tuhan proses hidup kita, salah satu tujuannya supaya kita ini boleh memultiplikasi karakter Kristus kepada anak-anak kita. Wow, ini kesempatan yang paling baik. Makanya itu di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah persoalan yang Anda hadapi, selalu ada berkat yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Karena itu saudara, jagalah hatimu di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah persoalan yang kita alami. Karena apa? Hidup Anda itu dilihat, respon hatimu dilihat. Karaktermu yang dibentuk Tuhan itu sangat dilihat anak-anakmu. Keputusan untuk tetap beriman di tengah-tengah persoalan itu pun juga dilihat anak-anak. Biarkan hari ini anak-anak bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Bukan hanya dari luar tetapi dari orang tuanya. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Supaya anak-anak itu, anak-anak kita menjadi anak panah yang tajam. Ya, yang sungguh-sungguh berfungsi kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Karena itu biar pagi ini saudara, ketika Anda mengalami proses, ya tetaplah berpikir dan berpikir sesuatu yang baik. Karena itu saudara, 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Tuhan pakai orang lain ya di dalam proses kita. Tuhan pakai orang lain, jangan benci. Justru harus dikasih, gara-gara orang ini Kristus semakin hidup dalam hidup kita. Dengan pengertian ini Anda tahu hatimu akan dijauhkan dari kebencian. Amin. Lalu yang kedua apa? Hati akan menunjukkan siapa kita. Jaga hatimu. Jangan seperti Ahitofel tadi saya cerita. Orang yang kehilangan potensi hidupnya gara-gara apa? Gagal menjaga hati. Lalu yang ketiga adalah yang ketiga meninggalkan warisan yang baik buat anak-anak kita. Disinilah tujuan proses terjadi. Supaya kehidupan Anda nanti ke depan bisa bangga melihat anak-anakmu hidup di dalam nilai dan prinsip kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, untuk itu biar pagi hari ini mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Biar firman Allah ini menjadi berkat buat hidup kita. Lalu ada sebuah keputusan dalam hati kita. Saya mau tetap bersyukur di tengah-tengah proses. Karena di dalam proses itu selalu ada berkat yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Amin. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lenganmu, menghidupkan diriku
denganmu selamanya. Sekali lagi, hanya Kau. Denganmu selamanya, tak berpisah lagi denganmu selamanya, tak berpisah lagi denganmu selamanya, tak berpisah lagi denganmu selamanya. Saudara yang hari-hari ini di dalam sebuah pergumulan karena proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Ada orang-orang yang marah dengan orang lain karena Anda merasa diperlakukan tidak adil. Ada orang-orang yang bahkan mungkin hari-hari ini dan ada masalah dalam keluarga, suami istri bertengkar, konflik hebat. Dia saling menjaga gengsi, harga diri, sampai Anda mungkin memutuskan ke depan ini mau bercerai. Dengar saya baik-baik. Saudara, Tuhan ingin keluargamu itu diberkati. Jangan jadi orang yang egois. Setiap orang harus berani, kata Alkitab, saling mendahului untuk meminta maaf atau memberi hormat. Tidak perlu ada yang perlu Anda pertahankan demi gengsi dan lain sebagainya. Belajarlah untuk minta maaf. Belajarlah untuk memilih untuk rendah hati. Sebab justru karena kerendahan hati maka kita akan semakin disegani. Dan jangan suka menyimpan kesalahan orang lain. Jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Belajarlah untuk berubah, itu tuntutannya bukan ke orang lain tapi ke dirimu sendiri. Dari situlah hidup Anda akan menginspirasi banyak orang. Amin. Saya mau berdoa dulu sebelum saya mendoakan permohonan-permohonan doa yang sudah masuk. Cukup banyak yang masuk, nanti saya akan doakan. Tapi sebelumnya saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang hari ini berada dalam sebuah proses dan Anda rasanya sudah gak kuat rasanya. Saudara, lihatlah Tuhan. Tuhan ingin memulihkan hidup. Di balik semua proses ini pasti ada kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kalau Anda ada orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pengertian nilai kebenaran pagi ini untuk kami yang berada dalam sebuah proses, baik di dalam keluarga maupun dengan orang lain ataupun dengan perekonomian dan lain sebagainya, pekerjaan. Tuhan, Hamba berdoa sekarang, Tuhan kuatkan hati kami untuk melihat dari sisi lain daripada sekedar kami boleh melihat kelemahan dan persoalan yang kami alami, tapi kami boleh dari melihat sisi lain di mana lewat proses ini kami sedang bertumbuh, kami akan sedang disiapkan untuk melihat berkat yang jauh lebih besar di hidup kami. Karena itu Tuhan, kuatkan hati kami untuk terus bersyukur untuk apapun yang kami alami. Kalau bukan karena dosa, kalau karena dosa Tuhan ampuni kami, kami mohon ampun kepada Tuhan. Tapi kalau bukan karena dosa tapi kami harus melewati proses ini, Tuhan kuatkan tangan kami, kuatkan hati kami untuk terus berjalan di dalam Engkau. Sehingga kami terus memandang kepada Tuhan dan itu yang membuat kami tetap kuat dan bersyukur. Hamba berdoa, Tuhan pegang tangan kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Sekarang saya mau berdoa untuk setiap permohonan doa. Oh Ramata Karamana. Haleluya. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit sekarang. Ada seorang ibu yang sakit kulit sudah 27 tahun. Oh, aku percaya ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi sekarang. Bentuk penyakit kulit apapun, dari gatal-gatal atau bentol-bentol atau apapun, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berkata pada kulit kembali normal. Tidak ada yang mustahil. Bahkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun lebih lama pun orang ini mengalami kesembuhan karena Yesus ada di situ. Dan kami percaya hari ini Yesus ada di sini, di rumah ibu ini. Dalam nama Yesus, terima kesembuhanmu. Kulit
yang luka, kulit-kulit yang sakit hari ini disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi baru, begitu bagus oleh karena Tuhan yang memulihkannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, orang-orang yang sakit yang lain, yang kena COVID-19, hamba berdoa Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang mengalami benjol di kepala bagian belakang dan itu membuat Anda tersiksa. Nggak tahu itu bisul atau apa, tapi benjol itu Anda nggak bisa tidur lurus, Anda harus miring karena menghindari benjol, karena sakitnya luar biasa sampai Anda mengalami migrain, ya pusing separuh oleh karena benjolan itu, dan kehidupan Anda menderita. Tuhan berkata kepada saya pagi ini, benjolan itu akan kempes dengan segera, akan kembali normal. Terima kesembuhanmu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan benjolan itu menjadi normal, kempes dalam nama Yesus, sehingga sakit itu tidak ada lagi. Ibu bisa istirahat, bisa tidur dengan baik. Terima kesembuhanmu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Yang kedua, aku berdoa untuk orang-orang yang hari ini terlibat dalam hutang. Aku berdoa, ya Tuhan ampuni dosa kami kalau kami gagal mengelola keuangan dengan baik. Mungkin ada orang-orang yang telah serakah dan lain sebagainya, Tuhan ampuni. Sekarang hamba berdoa Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa supaya Tuhan Kau memulihkannya sekarang. Dalam nama Yesus, utang akan terlunasi dengan cara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di ujung daripada ada beberapa juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang pekerjaan, Tuhan Kau pulihkan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, orang-orang yang bangkrut, Tuhan pulihkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang terikat dosa, ya dosa seks, dosa apapun, hamba berdoa sekarang dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya rasa yang terakhir saya digerakkan Tuhan tiba-tiba di waktu-waktu yang terakhir ini, kurang beberapa menit. Bagi saudara yang hari ini engkau belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu secara pribadi, hari ini saya mau menuntun Anda untuk menerima keselamatan ini, sehingga hidup Anda akan berpindah daripada gelap kepada terang yang ajaib. Kalau Anda adalah orang yang Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu secara pribadi, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa menuntut Anda, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau datang kepada Tuhan. Ampuni dosaku, ampuni pelanggaranku. Hari ini aku membuka hatiku. Masuklah menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Dan aku percaya pagi ini hidupku diselamatkan. Aku telah berpindah dari gelap kepada terang. Di dalam nama Yesus aku diselamatkan. Haleluya. Amin, amin. Wah, saya percaya pagi ini Tuhan akan melawat hidup kita. Amin. Kita angkat tangan kita terima doa berkat. Tuhan, Kau yang memberkati umat-Mu. Kau yang terus bawa kami kepada kemenangan oleh karena Engkau. Di dalam proses apapun yang kami alami, kami akan menang dengan cara Tuhan. Karena itu terima berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan biar kemenangan menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senang sekali untuk terus memberitakan firman Tuhan buat Anda. Ya, sampai ketemu minggu depan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, di acara Kurunungan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bye-bye.